Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini di depan saya ada beberapa keris, ada 4 keris ya. Dimana keris ini sebenarnya dari keempat-empatnya berbeda. Saya akan mencoba membedakan mana keris tilam sari, keris tilam upih, keris brojol, dan keris kebolajer. Yang sebenarnya di antara 4 keris ini mempunyai kemiripan ya. Jadi kadang kita pecinta tosan aji membedakan antara keris tilam upih, tilam sari, dan keris brojol ini agak sedikit susah ya. Oke, di sebelah ujung sini ini ada keris tilam sari. Ciri khas dari keris tilam sari itu adalah yang pertama, dia mempunyai gandik yang jelas ya di sini. Ini gandiknya. Ini tikel alisnya pun jelas, hanya karena keris ini dulunya pernah dikinatah, akhirnya pembatas dari pijetan dan tikel alis ini agak sedikit rusak ya. Jadi ricikan paling utama yang membedakan dari tilam sari itu adalah gandiknya jelas, pijetan ini dibatasi oleh tikel alis ya. Terus dari tikel alis ini pun sangat lugas di atasnya. Dan yang sebenarnya ciri paling utama dari keris tilam sari itu adalah di sini, di gonjonya itu terdapat ripandan, atau kalau kata sebagian orang menyebutnya dengan tingil. Jadi di gonjo sini, saya dekatkan ya. Wow, kelihatan nggak? Nah, di sini terdapat tingil. Tapi tingilnya ini sudah karena dulunya ini keris kinatah ya, jadi agak sedikit tidak terlihat. Selain itu, di bagian belakang sini, di bagian belakangnya itu pun ada garis lugas lagi yang disebut dengan serawean sebenarnya. Cuman karena bodinya ini memang bekas kinatahan tadinya, jadi sekarang sudah burem ya, sudah nggak jelas. Dan kebetulan ini pun kerisnya udah sepuh, jadi ciri-ciri khasnya agak kurang terlihat. Tetapi bagian paling utama dari keris tilam sari itu adalah ada 3 kalau menurut saya ya. Yang pertama adalah pembatas antara pijetan dengan garis lugas tikel alis bagian atas ini sebelum wilah ini ya. Ini ada garis pembatas tikel alis yang sangat lugas. Terus di sini pun semacam pijetan dari tikel alis ke atas ke wilahnya itu pun lugas. Itu tilam sari. Selain ada serawean sama tingil di sini di gonjonya. Oke, ini tilam sari. Keris yang kedua adalah keris tilam upih. Coba kita perhatikan. Yang membedakan dari tilam upih pun ricikannya sebenarnya hampir sama. Di sini gandiknya tegas, pijetan dibatasin oleh tikel alis di sini. Kelihatan nggak? Oke. Dibatasin oleh tikel alis di sini. Lalu secara hampir keseluruhan itu hampir sama dengan tilam sari, tetapi yang membedakan tilam upih tidak mempunyai serawean dan dia tidak mempunyai tingil di sini di gonjonya. Ya, di gonjonya dia tidak mempunyai tingil. Ini serawean. Tapi ada keris jalak tilam sari. Sorry. Ini tilam upih ya. Ini jalak ini keris tilam sari. Yang bedakan di jalak sebenarnya adalah seraweannya ya. Serawean. Sebenarnya di tilam sari pun ada serawean, cuman nggak begitu jelas. Tapi kalau jalak tilam sari itu serawean di sini jelas, terus sanur di tengah itu pun jelas.
Lalu di sini ada tingilnya. Nah, tapi kalau tilam upih dia tidak mempunyai tingil di sininya dan tidak mempunyai serawean. Nah, seperti ini contohnya. Ini pun sekilas mirip dengan dapur brojol. Lalu yang ini adalah keris yang sangat sering dijumpai di masyarakat, yaitu keris berdapur brojol. Untuk dapur brojol itu simpel ya. Jadi dia mempunyai gandi di sini, gandi jelas, lalu pijetan, tetapi tikel alisnya tidak membatasi antara pijetan dengan wilah atas. Nah, seperti ini. Ini adalah brojol. Ini brojol sepuh ya, teman-teman. Sepuh di sini bukan berarti ini diproduksi sebelum 1700, tapi ini keris yang diproduksi di atas 1700. Sebenarnya kalau di kalangan pencinta tosan aji ini disebut keris nom. Yang membedakan dengan keris brojol lainnya, saya suka dengan keris ini karena antara sebelah kiri dan sebelah kanan, bagian sini dan bagian sini ini berbeda. Di sebelah sini ini jelas dapurnya dapur brojol, tetapi untuk di bagian sininya ini persis dengan dapurnya Tilam Sari. Ini ya brojol tapi mirip Tilam Sari yang sebelah sininya. Yang sininya ini adalah brojol asli. Nah, lalu untuk keris yang ini adalah keris Kebolajar. Ini dapur Kebolajar, teman-teman. Oke. Dapur Kebolajar itu sebenarnya persis dengan brojol. Dia tapi membedakan ya. Yang membedakan adalah Kebolajar itu bagian bodi bawah sini ya. Dia lebih besar panjang. Nah, terus agak kalau kita perhatikan Kebolajar yang saya punya ini ala Cirebon ya, jadi agak nyerong wilahnya. Nah, seperti ini. Di sini pun punya gandi yang jelas. Pijetannya sama seperti brojol, langsung ke atas tapi dia lebih panjang. Ricikannya seperti ini kira-kira. Nah, jadi kalau kita teman-teman pecinta tosan aji, kalau menjumpai keris Tilam Sari, katakanlah Tilam Sari seperti ini. Kalau teman-teman menjumpai keris Tilam Sari, tetapi dia tidak mempunyai ring pandan atau tingil di gonjonya, itu artinya gonjonya sudah bukan gonjo asli, gitu loh. Jadi teman-teman nggak bisa dibohongin bahwa keris ini gonjonya sudah bukan gonjo murni, katakanlah begitu, karena ciri khas dari Tilam Sari itu salah satu adalah di bagian gonjonya itu ada tingil. Nah, begitu. Oke, segitu saja video singkat dari saya untuk membedakan mana keris Tilam Sari, keris Tilam Upih, keris brojol, dan keris Kebolajar. Mungkin pada kesempatan lainnya saya akan mereview keris-keris lainnya lagi. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.